الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر. Sesungguhnya kejujuran menunjukkan kepada kebaikan. Wa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan, yahdi menunjukkan ilal jannati, ke surga. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seorang laki-laki, la yasduku, sungguh dia berbuat kejujuran, hatta yakuna indallahi siddiqa, sehingga dia di sisi Allah adalah orang yang sangat jujur. Ini maksudnya sehingga dia ditulis di sisi Allah menjadi orang yang berprestasi, bukan hanya jujur, sangat jujur. Siddiq dengan shadiq itu sangat beda. Kalau shadiq itu orang yang jujur, kalau siddiq itu prestasi yang sangat tinggi dalam kejujuran. Kenapa? Karena keterangan yang barusan kita baca dan yang telah kita baca sebelumnya. Karena kebaikan itu akan menarik kepada kebaikan yang lain. Nah, kebaikan yang bernama jujur itu akan menarik pada kebaikan, macam-macam kebaikan. Bahkan akan menarik seluruh kebaikan. Maka sifatnya para anbiya adalah siddiq, as-sidqu. Semuanya adalah orang-orang yang jujur. Mereka adalah orang yang mengumpulkan semua kebaikan. Maka orang itu dengan sebab jujur akhirnya jadi berbuat baik ini, baik itu, baik ini, baik itu, sampai akhirnya kejujurannya tadi meningkat sampai ditulis menjadi siddiq. Kurang lebihnya begitu itu. Sebagaimana keterangan kemarin itu. Dari jujur dalam janji akhirnya jujur dalam muamalat. Dalam jujur muamalat akhirnya jadi rizkinya barokah. Dari rizki yang barokah akhirnya dia sedekah sana, sedekah sini. Dari sedekah sana, sedekah sini akhirnya orang yang disedekahi tambah banyak lagi, atau juga dapat hidayah juga, terus nggak habis-habis. Maka di antara nasihatnya sebagian ulama, alaika bisidqi fi kullil umur. Selalulah kamu jujur dalam segala sesuatu. Wala takdzib, dan janganlah kamu bohong. Fa aqbahu ma yajri bikal kadzibu. Maka sesungguhnya perkara yang paling buruk, yang paling menjijikkan yang terjadi pada dirimu adalah kebohongan. Orang itu kalau sudah bohong itu sudah menjijikkan. Wala yakdzibul mar'u illa min mahanatihi. Orang itu kok bisa bohong itu karena memang orangnya itu hina, bukan orang mulia. Kalau orang mulia mau bohong itu mikir, ini bohong itu kan enggak baik. Dimurkai Allah, juga menyusahkan hamba-hamba Allah. Kemudian nanti terusannya akan terjadi keburukan yang tertarik dengan sebab kebohongan itu. Keburukan pertama, keburukan kedua, ketiga, terus sampai dia menjadi sumber keburukan. Atau orang itu bisa bohong karena punya kebiasaan buruk, sudah biasa bohong. Ini perkara itu buruk itu kalau sudah dibiasakan akhirnya jadi terbiasa. Jadi terbiasa, meningkat lagi jadi menikmati. Dari menikmati meningkat lagi siap korban untuk perkara itu. Nanti meningkat lagi sampai dia bangga kalau punya banyak teman karena satu profesi. Jadi dai-nya keburukan.
Seperti orang pertama kali ngerawat ayam, dia bau kotoran ayam itu pusing. Itu hari pertama. Hari kedua sudah berkurang. Hari ketiga sudah malah agak kangen-kangen dikit. Lama-lama kalau dia nggak bau kotoran ayam, pusing kepalanya. Di hidung dia itu kotoran ayam dengan coklat itu masih enakan kotoran ayam. Yang karena memang sudah biasa dengan buruk tadi. Ini ngomong kaitan dengan santri ya. Yang lainnya ini beda lagi. Rokok itu baunya apa enak. Jadi kalau sudah dibiasakan, walaupun ada iklan rokok membunuhmu, menyebabkan kanker, itu nggak peduli. Maka ada seorang kiai nasihati santri-santrinya, pentingnya menyempurnakan doa-doa sunnah, termasuk dalam sholat. Di antara yang dinukilkan dari Nabi adalah doa biar selamat dari fitnahnya Dajjal, dari fitnahnya pembohong akhir zaman, yang banyak orang perasaannya kalau ketemu Dajjal dia tahan imannya, ternyata ketemu Dajjal jadi pengikutnya. Maka salah satu santri itu bilang, Pak Yai, nggak usah khawatir, insya Allah kami ini tidak akan ikut Dajjal. Wong Dajjal tuh di kepalanya ada tulisan, di jidatnya ada tulisan kafirun. Bagaimana kita mau ngikut tulisan kafirun? Sudah ngaku Tuhan yang akan kita tidak percaya, tidak akan kita ikuti. Maka kiainya bilang, Rasulullah itu lebih tahu. Umatnya sudah beriman, tetapi beliau peringatkan itu karena pengetahuan seseorang mengenai kebenaran belum tentu dia mampu melakukannya kalau tidak dipilih oleh Allah. Begitu juga pengetahuan orang mengenai keburukan belum tentu dia bisa menjauhinya. Contohnya siapa? Contohnya kamu. Saya lihat kamu ngerokok terus, padahal dibungkus rokok itulah ada tulisan ancaman terus, kamu ngerokok terus. Nah, santri seperti kamu ini dikhawatirkan ikut Dajjal. La ilaha illallah. Ini guyon. Jadi manusia itu ajib. Kalau sekedar pengetahuan itu bisa menyebabkan orang baik tanpa hidayah, iblis tuh tahu surga, tahu neraka. Bahkan sebagian orang yang melebih-lebihkan iblis itu gurunya para malaikat di sebagian hal. Karena banyak malaikat yang lebih muda daripada iblis. Tetapi ternyata pengetahuan dia tidak menyebabkan dia dapat hidayah. La ilaha illallah. Ini ada iklan, jangan gunakan ruangan ini untuk santri, nggak boleh. Iklannya ada, tapi tetap masuk aja. Gimana? Berarti bisa baca, tahu artinya, tahu muradnya, tahu maksudnya, belum tentu dia bisa melaksanakan kalau nggak dipilih oleh Allah. Wala yakdzibul mar'u illa min mahanatihi aw 'adatis su'i aw min qillatil adabi, atau memang dia ini biadab, kurang adabnya, kurang ajar. La ilaha illallah. Wa innal kadhiba, dan sesungguhnya kebohongan, yahdi, menunjukkan, ilal fujuri, kepada pelanggaran, fujur kemaksiatan, pelanggaran hal-hal yang melanggar. Wa innal fujura, dan sesungguhnya pelanggaran, yahdi, menunjukkan, ilan nari, ke neraka. Wa innar rajula, dan sungguhnya seorang laki-laki, yakdzibu, sungguh dia bohong. Di asalnya itu bibitnya ini bohong sekali, tapi hatta ini tahapan akhir. Akal tu hatta asba, aku makan sampai aku kenyang. Berarti yang hatta asba tadi sudah memasukkan sekian banyak suapan. Inilah. Akal tu wis mangan sapa ingsun hatta asba'a, sehingga melendang sapa ingsun, sehingga kenyang sapa saya. Jadi sehingga kenyang itu maksudnya ini tahapan akhir. Selepas
dari tahapan makan. Orang satu suap itu sudah dianggap makan. Tapi sampai tingkatan hatta itu berarti tahapan akhir. Maka bohongnya enggak sekali berarti. Wa innar rajula la yakdzib, ini permulaan. Ini bibitnya. Ini suapan pertama. Terus hatta yuktaba. Maka arti yang sebelumnya itu hatta yakuna inda siddiqan itu maknanya seperti akhir ini hatta yuktaba indallahi siddiqan. Hatta yuktaba sehingga dia ditulis indallahi di sisi Allah kadzaban sebagai pembohong. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki telah datang ila Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, maka laki-laki itu mengatakan, ya Rasulullah, ma amal jannah, apakah amalan surga? Maksudnya apakah amalan yang menyebabkan orang itu masuk surga? Qal, Nabi bersabda, as-sidqu, amalan surga adalah jujur. Idza sadaqal abdu, kalau seorang hamba itu jujur, barra, maka dia telah berbuat kebaikan. Wa idza barra, dan kalau dia telah berbuat kebaikan, amina, maka dia mendapatkan keamanan, dia telah aman. Wa idza amina, dan kalau dia dapat keamanan, dakhalal jannata, maka dia masuk surga. Orang itu dapat musibah, dapat risiko keburukan, sebabnya apa? Sebabnya enggak jujur. Kalau sudah jujur aman. Itu ada Pak orang jujur malah hidupnya melarat Pak, yang korupsi malah hidupnya makmur. Nah, itu kan pandangannya orang yang bukan mandang dengan pandangan agama toh. Jadi melarat itu dalam pandangan agama bukan sebagai satu kekurangan. Jadi pelanggaran atau kemaksiatan itulah satu kekurangan, satu aib. Qal, laki-laki itu bertanya lagi, ya Rasulullah, ma amalun nar, apakah amalan neraka? Qal, Nabi bersabda, al-kadzibu, amalan neraka adalah bohong. Idza kadzabal abdu, kalau seorang hamba bohong, fajara, maka dia melanggar. Wa idza fajara, maka kalau dia melanggar, kafara, maka dia telah kufur. Wallahu a'lam. Ini diantara maksudnya, kalau orang itu buat pelanggaran hatinya gelap, kalau enggak tobat gelap lagi sebagaimana yang telah diterangkan dalam hadis sebelumnya. Kalau orang bohong itu terus akhirnya kalau enggak cepat tobat, bohong kedua, bohong ketiga, tambah gelap lah, hatinya akhirnya menghitam. Hidayah yang asalnya ada di hati enggak punya tempat, akhirnya hijrah minggat. Tahapannya begitu itu. Wa idza fajara, maka kalau dia berbuat kemaksiatan, kafara, maka dia akhirnya keluar dari Islam kalau enggak tobat. Wa idza kafara, dan kalau dia sudah keluar dari Islam, yakni maksudnya kalau sudah kafir gimana? Beliau maksudkan dakhalan nar, maka dia masuk neraka. Wong dosa cilik ae lho. Ora apa-apa, cilik nek ning mata. Cilik kalau dikumpulkan, kecil kalau kecilnya itu kecilnya api neraka. Rawahu Ahmad wa fi isnadi Abdullah bin Layya wa haditsu hasan fil mutaba'at. Wallahu a'lam. Insyaallah kita niat amal semua.